Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Dok. Perkenalkan, saya Helenia Clarabella Utomo, mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran dengan NPM 160110240028. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas Moyers Mixed Dentition Analysis. Pertama adalah definisi. Moyers Mixed Dentition Analysis adalah metode prediksi ukuran gigi permanen kaninus dan premolar yang belum erupsi pada masa gigi campuran atau mixed dentition, terutama digunakan dalam ortodonti. Tujuannya untuk memperkirakan secara kuantitatif kebutuhan ruang di lengkung rahang guna mengakomodasi erupsi gigi permanen posterior anterior, khususnya kaninus dan premolar, dengan akurasi klinis tinggi tanpa memerlukan pemeriksaan radiografis melalui pendekatan prediktif berbasis pengukuran gigi incisivus mandibula. Prinsip dasarnya, yang pertama menggunakan lebar mesiodistal gigi incisivus rahang bawah yang sudah erupsi, lalu nilai yang dipakai untuk memprediksi ukuran kaninus dan premolar permanen atas dan bawah berdasarkan tabel Moyers. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur arc mandibula. Yang pertama adalah measure, ukur lebar terbesar mesiodistal dari masing-masing 4 incisivus rahang bawah, lalu gunakan alat pengukur gigi seperti tooth measuring gauge atau Boley gauge yang runcing. Catat hasil pengukuran tersebut pada formulir analisis gigi campuran atau Mixed Dentition Analysis Form. Berikut adalah gambar dari alat pengukur gigi seperti tooth measuring gauge atau Boley gauge yang runcing, serta Mixed Dentition Analysis Form. Tahap yang kedua adalah determine, menentukan ruang yang diperlukan untuk meratakan incisivus. Yang pertama, ukur lebar 2 gigi incisivus kiri. Atur jangka sorong atau Boley gauge sesuai dengan jumlah lebar incisivus sentral kiri dan incisivus lateral kiri. Yang kedua, tentukan posisi incisivus lateral kiri yang ideal. Tempatkan salah satu ujung jangka pada garis tengah puncak alveolar di antara kedua incisivus sentral. Ujung lainnya diarahkan mengikuti lengkung gigi kiri hingga mencapai titik di mana permukaan distal incisivus lateral akan berada jika sudah teralinasi. Tandai titik ini pada gigi atau model cetakan. Lalu yang ketiga, ulangi untuk sisi kanan dan sesuaikan jika ada proklinasi incisivus bawah. Lakukan hal yang sama untuk sisi kanan lengkung. Jika evaluasi cephalometrik menunjukkan incisivus mandibula terlalu labial, maka posisi ujung jangka di garis tengah digeser ke arah lingual sesuai derajat retraksi yang dibutuhkan berdasarkan hasil analisis cephalometrik. Berikutnya adalah metode untuk menentukan kebutuhan ruang. Nandai jarak pada lengkung gigi yang dibutuhkan untuk meratakan incisivus sentral dan lateral yang menunjukkan seberapa besar lengkung akan terpakai. Ulangi untuk kedua sisi. Lalu, mengukur ruang yang tersisa di lengkung setelah incisivus diratakan. Setelah diketahui kebutuhan ruang untuk incisivus, ukur sisa ruang untuk kaninus, premolar, dan penyesuaian molar. Yang ketiga adalah compute, menghitung ruang yang tersedia setelah perataan incisivus. Pertama, ukur dari titik tanda ke mesial molar pertama. Ukur jarak dari titik yang telah ditandai pada lengkung gigi atau pada posisi distal incisivus lateral setelah perataan hingga ke permukaan mesial molar permanen pertama. Yang kedua adalah tentukan ruang tersedia. Jarak ini menunjukkan ruang yang tersedia untuk gigi incisivus, kuspid, 2 premolar atau bikuspid, serta penyesuaian posisi molar bila diperlukan setelah incisivus diratakan. Lalu catat data di formulir analisis gigi campuran. Rekam hasil pengukuran untuk sisi kiri dan kanan ke dalam formulir analisis gigi campuran atau Mixed Dentition Analysis. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai predict yang long method. Pada PPT ini tergambar
tabel probabilitas untuk memprediksi ukuran kaninus dan premolar yang belum erupsi. Jadi yang pertama, klinis berpengalaman disarankan menggunakan prediksi 50% karena memberikan estimasi yang lebih presisi. Lalu klinisi pemula atau tanpa data cephalometrik sebaiknya gunakan prediksi 75% karena lebih aman secara klinis karena mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kekurangan ruang atau crowding. Lalu gunakan tabel probabilitas misalnya pada gambar untuk memprediksi lebar gabungan kaninus, premolar pertama, dan premolar kedua. Di kolom kiri, cari jumlah lebar incisivus mandibula. Di baris yang sama akan muncul berbagai angka prediksi untuk ukuran kaninus dan premolar, berdasarkan persentil probabilitas, 5% hingga 95%. Contoh, jika total incisivus mandibula adalah 22 mm, maka lebar gabungan kaninus dan premolar berkisar 22,6 mm pada level 95%, hanya 5% populasi melebihi ini. Dan jika 18,7 mm pada level 5%, hanya 5% populasi lebih kecil dari ini. Lalu nilai prediksi 75% sering dipakai secara klinis, karena secara praktis mencakup 75% populasi. Dianggap sebagai titik aman. Misalnya prediksi pada 75%, 21,4 mm artinya 3 dari 4 pasien memiliki lebar lebih besar atau sama dengan 21,4 mm. Maka sebagai kesimpulan, secara teori, prediksi 50% paling akurat, namun kesalahan seimbang ke lebih besar atau kecil. Secara klinis, lebih aman menggunakan 75% karena kesalahan ke arah crowding lebih merugikan pada spacing. Berikutnya, saya akan menjelaskan predict yang short method. Metode ini lebih cepat namun kurang akurat dibanding metode lengkap, terutama dalam memperhitungkan perbedaan jenis kelamin. Yang pertama, jumlahkan lebar semua incisivus mandibula, lalu bagi hasil penjumlahan tersebut dengan 2. Lalu tambahkan nilai berikut untuk prediksi lebar total kaninus dan premolar. Tambahkan 10,5 mm untuk memprediksi lebar gabungan kaninus dan premolar mandibula. Tambahkan 11 mm untuk memprediksi lebar gabungan kaninus dan premolar maxilla. Lalu catat hasil estimasi tersebut dalam formulir Mixed Dentition Analysis untuk masing-masing sisi dan lengkung gigi. Berikutnya adalah hitung sisa ruang untuk penyesuaian molar. Yang pertama, kurangi ukuran perkiraan kaninus dan premolar. Dari ruang yang tersedia di lengkung, setelah incisivus diratakan, kurangi dengan ukuran gabungan kaninus dan premolar. Lalu hasilnya adalah ruang yang tersisa untuk penyesuaian molar. Catat nilai ini untuk masing-masing sisi. Lalu yang terakhir, evaluasi keseluruhan ruang di mandibula. Dari semua data yang telah dicatat, dapat dilakukan penilaian lengkap terhadap situasi ruang di mandibula. Berikutnya adalah prosedur arch maxilla.